Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Surabaya lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation virtual di Hotel Bintang 5 di Surabaya nih Bobers. Ini udah jadi hotel inceran Bocan. Pokoknya kalau nginep di Surabaya harus cobain hotel ini, dan alhamdulillah sekarang akhirnya kesampaian. Kita mau nginep di JW Marriott Surabaya. Nah, kalau untuk perjalanannya sendiri Bogor Surabaya atau Jakarta Surabaya sih pasti panjang ya. Kalau naik mobil bisa sekitar 10-12 jam. Cuma karena kemarin Bocan tuh dari Semarang, jadi udah separuh jalan Bobors. Ini udah jam 5 sore, kita udah masuk ke kota Surabaya. Tuh, ini kita lewatin jalanan Surabaya yang rapih. Dan tadi tuh Bocan sempet salah exit tol, sempet muter-muter, tapi akhirnya udah sampai di jalan yang benar. Nah, si JW Marriott Surabaya ini juga tuh lokasinya strategis banget, bener-bener di city centernya Surabaya, deketan sama Tunjungan Plaza, deketan sederetan deh Bogor sama Tunjungan Plaza. Jadi emang bener-bener di daerah Tunjungan nih hotelnya. Nah, ini kita udah mulai mau masuk ke daerah Tunjungan nih. Jadi Tunjungan ini tuh seperti Jalan Braga ya kalau di Bandung. Jadi banyak bangunan-bangunan kolonial, terus juga banyak toko-toko, banyak kafe, banyak mall. Mallnya aja tuh sampai ada 5 kan, Tunjungan Plaza 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sepanjang jalan ini tuh beneran Bobors bisa nemuin berbagai macam kuliner, mau belanja, mau ngafe, mau foto-foto. Kayaknya ini tempat hitsnya arek Surabaya. Dan hotelnya tuh persis di sini. Cuma ini kita agak memutar sedikit ya Bobors, karena dia tuh kan rame jalanannya, jadi dibikin satu arah gitu biar nggak terlalu macet. Nah, ini salah satu Plaza Tunjungan. Bocan nggak hafal ini tuh Plaza Tunjungan berapa, tapi ya sederetan sini nih hotelnya, udah deket banget. Nanti kita mampir juga ya ke mallnya, kita cari-cari belanjaan juga karena ini lokasinya deket, terus katanya dari hotelnya tuh ada free shuttle Bobors. Dan kita udah sampai di JW Marriott Surabaya. Nah, ini kita langsung masuk aja. Tadi udah ada security check, udah lolos ya lolos lah. Mau ngapain gak lolos? Nah, kita turun di sini Bobors. Ini tuh area drop off-nya. Terus di sini staffnya ramah-ramah banget, udah pada standby tuh. Tadi udah pada senyum-senyum masnya. Nah, kita langsung turun. Ini kita pindahin bagasi. Bawaannya banyak banget karena bawa bayi tuh udah mulai repot ya, udah mulai bawa, apalagi udah mulai MPASI gitu. Jadi bawaannya segambreng gitu Bobors. Bawa alat makan, bawa mainan, bawa bubur bayi segala macam. Aduh, berasa banget bedanya dari sebelum punya bayi anak ketiga ini sama pas 2 anak. Nah, lanjut lagi curhatnya, kita skip dulu. Ini kita balik ke parkiran. Suami lanjut ke parkiran maksudnya. Ini parkirannya juga luas banget tuh. Jadi sampai belakang gitu area parkirnya. Bobors nggak perlu khawatir urusan parkirnya. Dan tadi aksesnya sih tangga ya Bobors, dari luar ke balik ke hotelnya. Jadi nggak ada lift yang langsung ke lobby gitu. Nah, ini kita disambut sama welcome drink tuh. Ini Bocan takjub loh pas masuk area lobbynya, karena lobbynya tuh kayak cukup ikonik gitu Bobors. Tuh ada hiasan perahu, karena kan Surabaya ini terkenal dengan pelabuhan Tanjung Peraknya gitu kan, sebagai pusat perdagangan zaman dulu segala macam. Jadi hotelnya ini kayak membawa history dari Surabayanya sendiri. Terus nah, kemarin Bocan kan nginep tuh menjelang Ramadan ya Bobors. Jadi ini udah masuk ke tema Ramadan. Nah, Bocan udah selesai check in. Ini area resepsionis, terus di sebelah kanan ini area concierge-nya. Nah, ini di depan resepsionis juga ada satu sofa, jadi kita bisa nunggu kalau misalnya kamarnya belum siap, atau Bocan in case-nya lagi nunggu suami parkir, jadi bisa nunggu di situ, bisa nikmatin welcome drink juga. Nah, di sebelah sini ini tuh ada toko wine sama ada toko kuenya, toko kue dari si JW Marriott ini. Nah, kita lanjut ke kamar ya, udah selesai check in. Ini liftnya Bobors, tuh liftnya cepet loh. Terus efisien, nggak yang harus mencetin semua. Terus tadi liftnya juga perlu pakai akses card.
Nah ini dia kamarnya, ini tuh tipe residen, jadi kayak apartemen gitu Bobors. Kamarnya luas banget, ada 2 kamar tidur, pokoknya bocah no complain deh sama kamar ini karena fasilitasnya lengkap, terus kamarnya juga nyaman. Nanti kita lihat detailnya satu-satu ya Bobors. Nah ini di sini ini tuh ada living room, terus ini ada tenda-tendaan juga sama ada mainan buat anak. Wah mereka langsung pada betah nih Bobors mainan di sini. Terus ini kita bisa buka ordeng dan ini pemandangan kota Surabaya tuh, jadi beneran panoramik Surabaya City. Dan selain itu ada fasilitas lainnya, ada satu kayak dining room Bobors di sebelah meja ruang tamunya. Terus ini ada TV kabel ukurannya 49 inch. Dan ini ada welcome fruit sama snack nih Bobors tuh. Terima kasih JW Marriott, sambutannya sangat hangat sekali. Nah ini ada kue semprong sama kue kembang goyang tuh. Dan kita lanjut lagi room tournya Bobors. Jadi di tengah sini, kita di ruangan ini dulu, belum ke kamar. Di tengah sini tuh ini mini pantry, dan ini ada satu kulkas besar, ada microwave, ada sink, teko listrik, terus juga ada apar. Tuh ya, Bobors bisa cuci-cuci peralatan makan bayi. Kalau bocah di sini ngerasa berguna banget karena bawa alat makan bayi yang perlu dicuci-cuci, terus mau masak kecil-kecilan semuanya bisa di sini tuh. Fasilitasnya lengkap banget Bobors. Nah, ini ada microwave juga. Kita lihat kulkasnya ya. Ini kulkasnya juga 2 pintu, jadi kalau misalnya buat yang bawa bayi masih nyimpen asip, ini kulkasnya berguna banget. Terus ini ada panci-panci buat peralatan masak, ya bisa buat bikin mie lah ya at least. Terus di depan sini ini tuh lemarinya gede banget Bobors. Tuh ini bisa buat rak sepatu nih, jadi sepatunya nggak keleleran. Dan sekarang kita lanjut ke area kamar tidur pertama. Kalau yang ini ranjangnya king size ya Bobors, jadi satu ranjang double bed, terus juga ada fasilitas televisinya juga di sini. Jadi TV-nya total ada 3 di masing-masing kamar tuh ada 2 TV, terus sama di ruang tamu ini TV-nya juga sama 49 inch. Dan kita beralih ke sebelah sini. Tuh nuansanya tuh klasik ya Bobors, tapi klasiknya tuh yang masih cantik gitu loh. Nah ini nih favorit Bocan karena ada mesin cuci sama dryer. Ini berguna banget, apalagi baju bayi itu kan gampang kotor, gampang segala macem. Nah ini kalau misalnya kehabisan kehabisan baju, nggak perlu cari laundry sendiri aja karena ada dryernya langsung Bobors. Tuh sampai ada iron board. Nah kita lanjut lagi, ini area kamar mandinya. Ada satu bathtub, terus ada satu shower terpisah. Ini toiletnya di sebelah sini, ada telepon juga. Terus ini wastafelnya Bobors, amenitiesnya juga lengkap sekali, sampai ada mouthwash, terus juga body lotion, dental kit segala macem tuh. Perintilan amenitiesnya lengkap banget, bener-bener standar bintang 5-nya ini dapet ya. Terus ini bathtubnya juga nuansanya klasik, dan untuk cerminnya ini ada lampunya Bobors, jadi ada LED-nya gitu. Jadi kita bercermin bisa kelihatan bercahaya gitu kan. Nah sekarang kita lanjut ke kamar kedua. Kalau yang tadi kan double bed, nah kalau yang ini kamarnya itu twin bed Bobors. Tuh twin bednya juga ya bukan yang kecil banget, ini twin bednya juga masih bisa berdua tuh. Bantal aja berdua muat berjejer di sini kan. Terus ini ada lemari lagi, kamarnya tuh luas, masing-masing kamarnya luas banget. Terus ini ada meja kerja, fasilitas televisinya juga sama, TV kabel. Terus ini dari desain lampu, telepon, semua ini sama ya Bobors, seperti kamar yang sana. Terus ini ada lemari, ada iron board juga, ada setrikanya, ada sajadah segala macam. Fasilitasnya pokoknya lengkap banget deh buat family yang bawa anak banyak kayak Bocan tuh. Ini ngebantu banget Bobors, beneran worth it banget sama harganya. Nah ini kamar mandinya tuh sama seperti yang tadi ya, desainnya persis sama, ada satu bathtub, terus juga ada satu wastafel, amenitiesnya juga double sama seperti yang di sana. Terus ini toilet sama shower terpisah, water heater, anduk, semua disediain ya selengkap itu Bobors. Nah ini sabun, shampoo sama conditioner tuh.
kamar mandinya juga bersih. Nah ini sekarang kita udah selesai room tour, kita mau jalan-jalan ke Tunjungan Plaza-nya Bobors. Ini Pak Su tuh lupa lah. Dia saking berangkat ke Surabaya ini tuh sempat saking buru-burunya, jadi dia tuh belum ganti sendal. Dia tuh pakai sendal jepit, jadi dia minta beli sendal. Nah ini kita mau ke Plaza Tunjungan Plaza. Nah Bobors yang mau jalan-jalan ke Tunjungan Plaza juga nggak perlu khawatir, karena ini dari hotelnya dia tuh nyediain free shuttle. Jadi tiap jam ya Bobors, tiap jam itu on time, jangan telat. Kalau telat ketinggalan harus nunggu 1 jam lagi. Nah ini enak banget Bobors, berguna banget karena Tunjungan Plaza tuh parkirnya rumit ya, nanjak-nanjak ke atas. Kalau kita naik shuttle ini itu tuh praktis, kita ya udah tinggal turun terus gratis pula gitu kan, tinggal turun nggak mikirin parkir, nanti pulang dijemput lagi. Pokoknya dia tiap jam tuh ada. Nanti dia berhentinya di Tunjungan Plaza 5 di depan Sogo. Jadi cepet gitu ya prosesnya. Kalau Bobors udah selesai belanja, diri aja nih di sini. Nanti tiap jam 7 tank atau jam 8 tank atau paling telat-telatnya 10 menit lah ya, dia akan ada di sini. Nah Bobors bisa langsung naik tuh. Nanti ada tulisannya mobilnya JW Marriott gitu. Nah ini kita turun langsung ke Sogo. Wah, anak-anak sih seneng banget ya di sini. Dia udah berharap beli baju lebaran Bobors. Tuh, ini luas banget Sogonya. Terus mallnya juga emang gede kan ya. Mau cari makan, mau cari baju, cari perintilan apa, misalnya lagi butuh urgent kayak Bocan lagi butuh sendal buat Pak Su. Jadinya nggak perlu pusing nyari jauh-jauh karena ini deket sama hotelnya. Nah ini kita cari sendal cowok, udah selesai, udah bayar. Terus kita lanjut balik ke hotel Bobors. Nah ini anak-anak juga tadi minta mainan, cuma masa lebaran minta mainan gitu. Nanti aja ya kalau tabungannya udah cukup. Dan kita naik shuttle lagi pulangnya, beneran gak PR. Bocah tuh pernah ke Tunjungan Plaza ya, dan PR banget tuh pas parkir mobilnya. Kalau pas naik shuttle tadi tuh enak. Nah kita udah balik ke hotel, ini kita mau dinner. Jadi si Tunjungan Plaza ini dia itu punya 4 restoran, dan ada restoran Cina, restoran Jepang, sama ada restoran kayak steakhouse gitu. Nah ini kita mau dinner di restoran Jepangnya toh. Ini kita karena si kakak itu penggemar sushi, kita pilihnya restoran Jepang. Dan ini tuh dia lagi ada menu baru, katanya ada kayak bento gitu. Untuk sekelas bintang 5 sih ya, ini harganya nggak terlalu mahal ya Bobors. Jadi 250 ribuan gitu deh. Dia dapat satu porsi bento, dan itu udah lengkap banget. Porsinya juga gede. makan berdua kayaknya cukup deh, karena itu banyak banget porsinya. Nah ini kita makan appetizernya dulu Bobors. Ini kayak ada sushi tuh, ini appetizernya, sushi kriuk-kriuk gitu tuh. Mas Ray juga penggemar sushi. Anak Bocan nggak tahu kenapa dia suka banget sama sushi deh. Nah ini makanannya udah dateng tuh. Jadi satu porsi itu udah ada buah, udah ada miso soup, terus juga udah ada saladnya segala macem nih. Bobors bisa lihat ya. Dan untuk dagingnya tuh ada pilihan beef sama ada chicken. Nah ini Bocan ambil yang chicken, anak-anak yang beef tuh. Ini si Mas Ray doyan banget karena rasanya tuh enak, terus kayak Bobors kayak creamy gitu. Nah ini kalau Bocan kayak chicken teriyaki, ini juga enak rasanya. Nah terus ini juga ada cawan musi. Ini cawan musinya lembut banget. Ini enak banget cawan musinya Bobors. Beneran kenyang ya makan di sini. Dan udah selesai makan malam, kita balik ke kamar ya Bobors. Ini Pak Su balik ke lobi karena dia mau ngerekam suasana malam hari di area lobinya. Tuh cantik ya, pantulan air di langit-langitnya tuh cakep banget. Ini si kakak sama si mas lagi rapi disuruh foto. Dan selamat pagi. Ini hari kedua ya, kan udah semalam tuh kemarin. Nah ini hari kedua, kita masih nginep semalam lagi. Dan ada beberapa aktivitas yang mau Bocan coba di sini. Tuh anak-anak pastinya udah nggak sabaran ngelihat pemandangan dari kamar. Itu kolam renangnya menggoda sekali. Kolam renangnya berasa oase banget. Tapi sebelum itu kita sarapan dulu ya. Ini mumpung
mumpung belum mulai puasa, jadi kita masih bisa sarapan Bobors. Dan sarapannya ini ada di lantai lobby. Nah ini katanya penonton Bocan juga tuh, bapak yang tadi Bocan lupa nanya namanya Pak siapa. Nah kita langsung sarapan Bobors. Ini sarapannya, restorannya juga cakep banget. Jadi ini tuh nama restorannya The Pavilion gitu. Kayak ada ruangan, kayak ada bangunan terpisah dari hotelnya gitu, kayak bentuk rumah-rumah kaca yang atasnya tuh daun-daun kebun. Ini cakep deh restorannya, Bocan suka sama konsep restorannya. Nah kita duduk di sini tuh, bener kan cakep, kayak ada pavilion gitu. Terus ini standar bintang 5 juga dapat. Jadi begitu kita masuk, kita langsung ditawarin kopi, diambilin air putih, nggak perlu bolak-balik untuk ambil air putih. Dan sekarang kita langsung lihat menu-menu makanannya. Nah di sebelah sini ada live cooking nasi goreng, tuh nasi goreng seafood. Terus ini ada makanan westernnya nih Bobors, ada potato wedges, ada baked beans. Terus ini kayaknya pizza nih Bobors. Terus di sebelahnya ini egg station ya, Bobors bisa request mau telur apa. Terus di sebelah sini persosisan. Emang sederetan biasanya tuh ya, western food campurnya omelet, sosis segala macem. Nah kalau yang di dalam lemari pendingin ini tuh aneka salad. Jadi bener-bener saladnya fresh banget karena masih taruh di dalam chiller seperti ini. Sampai keju-kejuan, dressing, terus cold cutnya juga semuanya ditaruh di freezer. Jadi fresh banget Bobors. Dan kita beralih ke sini. Ini tuh katanya ini buat makanan yang vegetarian gitu Bobors. Jadi dia tadi tulisannya plant based gitu kan ya. Nah ini Bobors bisa request roti garlic bread gitu, terus di atasnya ditambahin topping macem-macem, terus dipanggang gitu. Menarik sih itu ya. Cuma itu buat yang vegetarian kayaknya. Nah sekarang kita beralih ke makanan berat ya Bobors. Nah ini ada tempat sushi tuh, ada miso soup, terus juga ada, kalau ini kayaknya yogurt ya. Tuh ada plain, blueberry, strawberry, yogurt sama susu-susuan. Terus di sebelahnya tuh sereal. Nah ini serealnya juga pilihannya banyak Bobors, sampai ada granola segala macam. Jadi kalau misalnya mau sarapan yang sehat-sehat, tenang, mereka menyediakan juga. Nah di sebelah sini ini jajanan pasar. Aduh ini surga banget ya buat Bocan. Bocan tuh penggemar jajanan pasar. Jadi kalau di hotel nemu jajanan pasar tuh rasanya seneng banget. Ini juga lengkap tuh ya. Ada bubur sumsum, ada biji salak, sampai ada lupis. Terus ini area dimsumnya. Makanannya banyak banget pilihannya. Ngelihatnya aja tuh menggoda sekali loh Bobors. Nah kalau di sebelah sini soto, terus ini ada gado-gado juga. Ini ada kue tiaw, ada mie kuning segala macem. Pilihan mie-nya tuh juga ada beberapa. Terus ini topping-toppingnya sampai per cili-cilian itu lengkap banget. Nah ini per sushi-sushian ya Bobors. Tuh tinggal comot-comot mau sushi yang mana. Ini anak Bocan juga suka sushinya. Dan kita beralih ke sini. Ini ada French toast. Ini menggoda banget nih Bobors tuh. Ini roti terus kayak dibalurin susu atau adonan apa gitu, terus dipanggang gitu, enak banget. Bocan tuh sebenarnya penasaran mau ngambil, cuma saat nginep di Marriott ini kaki Bocan tuh lagi kesleo gitu. Jadi jalannya tuh agak sakit. Jadi ini sebenarnya keliling stand ini tuh sebenarnya enak gitu ya, menyenangkan, cuma sambil nahan kaki sakit. Nah kemarin pas mau ngambil French toast itu dia belum mateng, mau balik lagi kakinya udah keburu sakit dan perutnya udah keburu kenyang, jadi keskip. Nah ini aneka buah-buahannya. Tuh buah-buahannya ada yang udah dipotongin sama ada yang masih whole fruit ya. Ini ada jeruknya juga. Jeruknya juga unik ya, udah dibelah-belahin. Dan ini Bobors harus coba. Ini ada es krim rasa pecel. Kebayang nggak es krim rasa bumbu pecel? Nanti kita cobain ya. Terus di sebelahnya ini ada jusnya juga ada kombucha. Ini lagi naik daun banget ini kombucha, katanya manfaatnya banyak, asem-asem gitu sih Bobors rasanya. Terus ini ada teh sama perkopi-kopian. Kita juga bisa request mau cappuccino, jadi nggak cuma kopi hitam aja tuh. Ada mesin kopinya juga. Dan ini menu sarapan Bocan, harus ada jus yang segar, yang buah asli, terus juga harus ada buah
sama ada satu main course dan harus ada jajanan pasar. Nah mana ya jajanan pasar ya, tuh yang ada daunnya tuh. Ini ada lupis tuh favorit Bocan banget. Nah kita cobain satu-satu ya Bobors makanannya. Ini kayak punya suami Bocan nih kemarin nih. Ini tuh ada tumis toge, terus ada ayam. Terus Bocan ambil kue tiaw Hongkong juga karena penasaran. Kita ambil seporsi-porsi kecil aja. Ini buat si kakak, nasi sama gulai asam pade. Oh salah, ini punya Bocan. Bukan punya Pak Sum, ini punya Bocan. Nah ini punya suami nih. Dia kue tiaw sama nasinya langsung campur jadi satu. Nah ini kita cobain ya. Ini tuh sambalnya enak banget Bobor. Sambalnya kalau buat penggemar pedes sih mungkin sambalnya kurang pedes ya, tapi ini enak sambalnya. Terus kayak makan pakai paru atau babat gitu ya, kayak angkringan gitu deh. Udah selesai tadi kita makan lupis. Ini juga lupisnya enak. Terus ini kayak Bobor, cemil gitu. Terus pokoknya sarapannya enak deh, Bocan suka banget. Dan abis sarapan kita mau berenang. Kita mau ke pool. Ini poolnya ada di bawah. Nah ini nih kolam renangnya di lantai 4. Jadi di sini ada kids club sama ada kolam renang. Nah tapi kita berenang dulu ya Bobors, karena nggak enak kayaknya kalau main ke kids club pakai baju renang. Walaupun sebenarnya baju renangnya masih kering gitu, cuma karena kids clubnya lagi rame dan kita doang yang pakai baju renang kayaknya aneh gitu. Jadi ya udah kita nanti aja ke kids clubnya. Biasanya sih Bocan ambil simpelnya biar sekali jalan gitu kan. Nah ini karena momen spesial, jadi ya udah kita berenang dulu. Ini poolnya juga luas dan Bocan suka banget ya. Ini bener-bener hotelnya tuh kids friendly sekali karena gak cuma kolam renangnya doang yang luas dan ini bagus banget kan, karena di sekelilingnya tuh banyak pepohonan, tapi dia tuh juga nyediain kayak pelampung, bola. Jadi beneran sedetail itu perhatian ngasih fasilitas buat anak-anak, buat keluarga. Jadi ini kids friendly banget Bobors. Dan itu staffnya tadi ramah banget tuh si masnya. Dia langsung nawarin anduk, terus juga langsung nawarin mau ngambil apa. Pokoknya staffnya ramah-ramah. Nah kita berenang ini, bisa berjam-jam ini renang di sini karena senyaman itu. Pemandangannya bagus gitu kan, bisa lihat pepohonan, terus juga ini bangunan Jedable Marriott-nya juga kelihatan megah banget dari poolnya. Nah, Bocan berenang nih sama si Mas di sini. Ini enak banget main lempar bola, anak-anak betah. Udah selesai renang, kita ganti baju dan kita mau lunch. Tadi kan sarapan, sekarang kita mau lunch. Tempatnya masih sama, ini di restoran yang tadi, The Pavilion. Cuma kalau di sini sekarang di jam ini tuh dia nyediain buffet lunch. Jadi nanti Bobors bayar berapa gitu, sekitar Bocan lupa sih ya harganya. Pokoknya Bobors bisa cek langsung deh di websitenya atau bisa tanya-tanya langsung ke hotelnya. Nah ini buffet lunchnya, pilihan menunya juga cukup banyak Bobors. Tuh ada cumi, ada ayam, terus ini ada ikan bakar sambal kemangi. Ini ikannya juga gede banget. Terus sambalnya medok, disediain sayurannya juga tuh buat cocol-cocol sama sambal buat lalap. Dan ini gorengan nih Bobors. Ini kayak ada jamur goreng, ada tempe goreng segala macem. Terus di sebelah sini biasanya kalau udah bentukannya gini kita bisa nebak lah ya, ini antara dimsum atau bakpao. Dan ini masih ada pilihan lagi, ada rujak ulek. Tadi kan kalau pagi ada gado-gado ya. Nah siang juga ada nih, masih ada rujak ulek, masih ada gado-gado, ada tempenya, ada lontongnya, sambalnya juga lengkap pilihannya Bobors. Ini tadi kita udah sarapan dengan sangat puas. Nah ini ditimpa lagi dengan lunch yang banyak banget pilihannya. Jadi benar-benar nginep di situ kayaknya berkesan banget kemarin. Nah di sebelah sini ada makanan western. Ini ada chicken piccata, makanan Italiano. Terus ini ada beef stroganoff, ini dari Rusia nih Bobors. Tuh pilihan makanannya dari berbagai negara. Ini ada mashed potato. Terus ini ada roti canai. Kalau ini ala-ala Arabian lah ya, roti canai.
Terus ini kalau tadi pagi kan French toast. Nah kalau ini roti bakar. Terus ini masih ada jajanan pasarnya. Terus ini ada homemade bakery. Jadi untuk buffet lunchnya pilihan menunya banyak ya, variatif juga. Terus ini masih ada dessertan, ada matcha pudding, ada almond coklat segala macam. Tuh pilihan cake-nya juga banyak dan ini enak-enak banget. Nah yang paling menarik dan yang paling pengen Bocan cobain tadi tuh adalah es krim rasa pecelnya. Nanti kita tadi udah Bocan ambil, nanti kita review es krim rasa pecel. Nah ini live cooking, nasi goreng kayak tadi pagi. Terus ini ada makanan Indonesian foodnya, ada pokcoy, ada beef black pepper. Terus ini ada pizza juga. Terus di sebelahnya ini pokoknya yang live cooking dah. Nah kalau ini sama nih kayak tadi pagi, area salad sama area buahnya. Tuh taruh di dalam chiller, lebih fresh dan lebih higienis pastinya. Nah ini makan siang Bocan sama suami. Suami tuh tadi ambil beberapa beef black pepper, terus sama mashed potato, terus ada potongan ikan campur-campur satu piring. Nah ini Bocan nasi, harus makan nasi ya. Ini anak-anak sushi. Terus ini ada tadi kayak ada makaroni pasta gitu Bobors. Kita ambil pizzanya juga satu potong, kita cobain. Nah ini sushinya anak-anak, mereka makan sushi aja berapa kali balik gitu ya, udah kenyang Bobors. Nah kalau Bocan cuma ambil satu menu karena ya emang nggak bisa makan banyak-banyak sih, karena kan nanti nyobain dessertnya juga. Nah ini dagingnya enak juga, terus mashed potato-nya juga gurih lembut. Nah aduh si Mas gatel pengen ngelapin. Dan kita juga ngambil dessert. Tadi ada es campur, terus ini dia nih es krim rasa sambal pecel. Unik sih ya Bobors, menarik ini. Jadi rasanya tuh manis tapi ada pedesnya, dan itu tuh bisa harmonis gitu rasanya, enak itu. Bobors bisa cobain kalau ke JW Marriott, harus ambil es krim rasa pecelnya tadi. Nah abis makan siang anak-anak masih minta main lagi Bobors. Mereka minta ke Kids Club. Tadi kan tadi kan baru berenang. Nah sekarang kita ke Kids Clubnya. Nah ini area Kids Clubnya tuh, permainannya juga cukup banyak. Ada mandi bola, ada perosotan, terus juga ada kayak PS gitu. Nah ini si Mas mau cobain perosotan. Dan Kids Clubnya cakep ya temanya, catnya bagus, terus juga terawat lah. Nah di sini juga ada menggambar, ada Lego segala macem, ada masak-masakan. Nah terus ada aktivitas anak setiap jam berapa gitu ya, ada jadwal-jadwalnya. Dan nanti kita ikut aktivitas, kita masih sempat nunggu karena itu belum sesuai jadwalnya, jadi kita main dulu. Nah ini Pak Su lihat fasilitas gymnya. Ini gymnya juga luas dan alat-alat juga lengkap Bobors tuh ya, banyak. Dan dia juga punya ruang sauna. Jadi kalau misalnya abis olahraga mau sauna atau mau ngeluarin keringet, bisa tuh nyobain fasilitasnya di sini. Nah ini fasilitas untuk yang udah capek. Ada air minum, terus nggak cuma air yang di dispenser Bobors, tapi juga ada infused water, ada teh. Tuh keren banget ya, seperhatian itu loh mereka. Nah kita udah main ke Kids Club. Terus kita sekarang mau ikut activity kids-nya nih. Nanti Bobors bisa cek di hotelnya ya. Jadi ada jadwal-jadwalnya, ada bikin apa tuh yang kertas lipat onigiri ya. Itulah pokoknya banyak fasilitasnya. Nah, ini Bocan kebagian ngecat. Ini kita cat pot. Nanti yang udah jadi seperti ini. Jadi kita decorating gitu potnya, nanti ditanemin, dikasih tumbuhan, nanti disiram sama hotelnya, dirawat. Nah ini si kakak tuh bikinnya berkonsep sekali, beda sama si Mas Ray. Kalau si Mas Ray itu apa aja lah ya, katanya dia mau bikin bendera Palestina itu, jadi ada hijau-hijau kuningnya. Nah kalau si kakak ini nggak tahu tuh, dia bikin sederhana sekali, cuma smile gitu doang. Mungkin biar tanamannya bahagia, jadi dikasih gambar smile. Nah ini kita juga diajarin sama mbaknya buat naruh tanaman ke dalam tanahnya, terus ditaruh gitu di raknya, terus disiram. Ini menarik sekali nih Bobors aktivitas anaknya nih. Tuh ya, walaupun kayak di tengah kota gitu ya, tapi masih ada area lapang hijau yang luas seperti ini, masih ada bangku-bangku bisa duduk-duduk di sini. Suasananya tuh kayak bukan lagi di tengah kota gitu. Dan kita udah
main-main tadi cukup banyak. Nah sekarang kita mau tour, kita mau karena ini kan edisi Ramadan, kita mau tour, kita mau ke Kampung Arab. Jadi ini tuh tempat tinggalnya dulu Sunan Ampel dan ada makam Sunan Ampelnya juga Bobors, dan ini Bocan diantar sama staf hotelnya. Nah ini dia kawasan wisata religi Sunan Ampel. Ini paket tur sini ya Bobors. Jadi ada tambahannya, nggak satu paket sama harga menginapnya. Terus ini kita cari parkir. Ini enak banget sih dianterin, diguidein gitu. Karena kalau nggak agak bingung ya. Nah kita udah sampai nih. Jadi ini tuh dulu katanya tempat tinggalnya orang-orang Arab yang merantau ke Surabaya, yang berdatangan ke Surabaya. Nah sekarang dan Sunan Ampel itu juga katanya dulu tinggalnya di sini. Jadi ini dijadiin kawasan wisata Kampung Arab Bobors. Terus di sini ada apa aja? Di sini banyak toko-toko, banyak street food, banyak jajanan segala macam. Bobors tuh bisa belanja baju koko buat lebaran, bisa belanja tasbih, pokoknya peralatan Islami gitu. Terus juga ada jajanan tradisional. Nah ini kita udah sampai di Masjid Sunan Ampel. Ini di belakangnya tuh ada makam Sunan Ampelnya Bobors. Jadi kita bisa ziarah juga ke sini, dan emang banyak orang yang berdatangan untuk ziarah ke sini kan ya. Cuma Pak Su itu kemarin dia tidak pakai celana panjang, jadi dia malu kalau harus masuk. Jadi kita di luarnya aja. Nah ini penampakan masjidnya cukup luas ya Bobors. Ini pintu masuk ke makamnya katanya nih. Tuh di sana, masuk ke sana. Cuma kita lanjut, dan nggak lengkap ya kayaknya kalau jalan-jalan tuh nggak nyobain street foodnya. Nah ini kita jajan kebab. Itu yang jual kebabnya juga kayak orang Arab juga ya, penyanyi kan emang ya menyesuaikan gitu, berasanya kayak beneran di kampung Arab beneran, karena yang jualnya mukanya juga Arab-Arab. Terus juga ada kurma segala macem. Nah ini cocok nih kalau misalnya Bobors nginep di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran gitu, bisa sambil ziarah dan lain-lain. Terus ini ada mainan-mainan. Nah ini si kakak nih seneng banget beli pop-it. Dan kita balik ke hotel, udah jalan-jalan, udah main ke kolam renang, udah main ke kids club. Hari ini padat sekali jadwalnya. Kita balik ke hotel, kita mau istirahat. Nah ini suasana sore harinya di hotelnya tuh cakep ya Bobors. Area gardennya tuh makin cakep karena lampu-lampunya bikin dramatis gitu. Dan ini lapangannya juga cukup luas nih, bisa dibikin kalau ada event apa gitu kan ya. Tuh di sini kolam renangnya, pepohonan hijaunya juga masih banyak. Bocan suka banget sih sama vibes hotel ya. Nah ini suasana sore hari dari area depan hotelnya. Terus ya satu lagi yang menurut Bocan ini tuh best partnya, hotelnya tuh kan strategis dan dia tuh deket banget sama rawon terkenal di Surabaya, rawon setan Embong Malang Bobors. Jadi tempat makannya tuh persis banget di seberang hotelnya nih. Ini enak banget nih. Ini dia nggak buka cabang dimanapun katanya. Ini kita makan di sini ya, mumpung di Surabaya. Ini rawon setan Embong Malang. Dan pokoknya kalau Bobors ke Surabaya harus cobain makan di sini karena seenak itu. Nah langsung aja kita review makanannya. Dagingnya tuh ada beberapa potong. Ini suami tuh katanya masih kenyang karena tadi abis dari kuliner Ampel tuh dia jajan gitu kan. Jadi ini yang makan tuh Bocan doang. Terus pas Bocan bilang ini tuh enak banget loh, dia tuh jadi ngiri. Dia jadi nyobain dan emang seenak itu Bobors. Ini ditambah telur asin, ditambah perkedel. Tuh aduh jadi pengen balik. Puasa ingat kecap lidah nelan ludah doang. Ini enak banget pokoknya, kalau ke Surabaya harus cobain. Gurihnya dapet, pedesnya dapet. Dan tadi udah makan terus kita balik ke kamar. Ini kita mau nyuci. Jadi Bocan tuh nginep 2 malam di sini. Cucian beres semua karena dia ada mesin cuci, ada dryernya pula. Jadi bener-bener kering kayak dijemur di bawah matahari berhari-hari loh Bobors. Ini berguna sekali fasilitasnya untuk ibu-ibu.
Terus kita sekarang bahas internetnya. Ini kita tes ya dapat berapa. Internetnya cukup kenceng nih Bobors, nyampe 20 Mbps. Jadi memang cocok, bisa dibilang ini hotel untuk bisnis oke, karena strategis, internet juga kenceng. Terus buat family juga oke. Dan ini hari pertama Ramadan, kita sahurnya dikirim ke kamar nih Bobors. Tuh, ini sahurnya Bocan dapet 2 menu karena yang puasa tuh suami sama si kakak, Bocan sama Mas Ray itu enggak puasa. Nah ini kita bangunin anak-anak buat sahur. Si Mas Ray tetap sahur, dia mau coba puasa setengah hari katanya. Tuh, tadinya Bocan pikir dia nggak akan kuat, takutnya dia nggak kuat puasa gitu karena lagi di luar kota gitu, takutnya dia nggak mau puasa, tapi ternyata dia semangat ngelihat orang sahur, jadi dia puasa. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Kita kan udah sahur, jadi kita tidak sarapan. Nah kita sekarang mau ikut ngedekor cupcake Bobors. Nah ini nih dekor cupcake-nya. Ini kayaknya tiap weekend deh dia tuh adanya. Nanti Bobors bisa cek jadwalnya langsung kalau pas nginep ke hotelnya ya, bisa tanya-tanya langsung karena Bocan agak tidak hafal seluruhnya karena aktivitasnya banyak kan. Nah ini dia juga jualan kue nih. Ini kuenya enak nih Bobors. Kemarin tuh Bocan kan dapat yang gratis itu ada semprongnya. Nah ternyata di sini dia juga banyak tuh bakerynya. Cuma karena kita lagi puasa, jadi kita tidak jajan. Nah ini kita padahal lagi puasa ya, tapi aktivitinya decorating cake. Gak apa-apa. Ini menguji iman anak-anak. Terus nanti kan kalau udah decorating, cupcake-nya bisa buat buka puasa. Nah ini nih diajarin sama si apa ya istilahnya, pokoknya orang yang kerja di tokonya langsung, di bakerynya langsung. Jadi kita dikasih tahu caranya. Tuh pencet-pencet mau warna apa krimnya. Ini excited sih nih mereka nih karena mereka bisa pilih mau ditambahin topping macam-macam. Nah ini udah jadi nih cupcake-nya. Tuh anak-anak satu orang dapat 2. Udah selesai karena mereka lagi puasa. Karena mereka lagi puasa jadi dibungkus dulu buat buka puasa. Kita masukin box buat disimpan di kamar. Nah si Mas Ray itu puasanya setengah hari, jadi nanti katanya jam 12 dia mau buka. Ini packagingnya juga bagus ya. Tuh niat sekali packagingnya. Udah selesai, kita balik ke kamar. Nah ini ada satu activity lagi Bobors, namanya Idul Fitri Carnival. Kemarin kan gardennya tuh cakep banget ya, Bocan bilang kalau ada acara, dan ternyata beneran ada acara nih Bobors. Dan ini tuh cuma ada di momen lebaran. Kayak sekarang nih ya, kalau misalnya Bobors tuh booking buat tanggal 10 sampai 14 April, Bobors itu akan dapat room paket. Kalau misalnya Bobors booking kamar yang resident kayak Bocan, itu bakalan dapat room paket include free ke Raya Carnival. Terus juga udah dapat activities yang kayak decorating cake kalau misalnya jamnya sesuai gitu segala macam. Sama dapat tenda dan welcome cake yang di kamar itu juga Bobors. Bisa cek langsung atau Bobors juga bisa booking melalui aplikasi Marriott Bonvoy. Nah kalau Bobors tuh jadi membernya Marriott, nanti Bobors tuh bisa dapat best rate guarantee, jadi bakalan dapat harga rate yang termurah di hari itu. Terus juga banyak banget benefitnya kalau jadi membernya Marriott. Salah satunya adalah kita tuh bisa ngumpulin poin. Nanti poinnya bisa ditukar dengan free night stay atau room upgrade atau culinary experience di hotel-hotel grupnya Marriott. Terus juga Bobors bisa dapat eksklusif akses ke experience melalui Marriott Moments program, termasuk konser atau sport event. Terus membershipnya juga ini nggak perlu bayar. Dan sekian review JW Marriott Surabaya dari Bocan. Wah ini videonya panjang banget dan experience-nya banyak banget. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Surabaya. Terima kasih udah nonton video Bocan kali ini. Dadah.